Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 21 Januari 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Berserah bukan menyerah. Berserah bukan menyerah. Firman Tuhan terambil dalam Ayub pasal yang kelima ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku tentu akan mencari Allah dan kepada Allah aku mengadukan perkaraku. Dalam Sakaria 4 ayat yang ke-6 dikatakan, bukan dengan keperkasaanku, bukan dengan kekuatanku, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ada banyak alasan kehidupan sahabat seperjalanan untuk menyerah oleh keadaan ini. Tatkala kami mencoba untuk membuat alasannya, sedemikian banyak alasan-alasan logis, mungkin ribuan alasan yang membuat kami punya alasan untuk menyerah dalam kehidupan ini. Namun kami mau belajar bahwa hidup ini tidak ada kata menyerah. Tatkala setiap sahabat seperjalanan hidup berserah dan mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berserah bukan menyerah. Katanya sama dari kata serah dan serah. Yang satu menyerah, yang kedua berserah. Kalau menyerah itu artinya adalah menyelesaikan seluruh kehidupan ini dengan tidak ada lagi semangat hidup, tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi sebuah perjuangan untuk memulai kembali setelah jatuh. Kita tetap ada di dalam posisi terjatuh dan tidak pernah bau bangun lagi. Setelah kita ada di dalam lembah, kita tidak akan berjuang naik kembali. Karena mengapa? Karena sudah menyerah di dalam kehidupan ini. Sebagaimana di dalam doa pembukaan, ada banyak alasan logis hidup ini untuk menyerah. Karena sakit yang tidak kunjung sembuh, karena kemiskinan yang tidak pernah selesai, karena terluka yang terus berulang dan tidak pernah ada perbaikan. Tatkala sebuah hubungan yang semakin rusak, tatkala semakin didoakan justru keadaan semakin tidak membaik, bukan membaik malah memburuk. Ada banyak alasan untuk kami menyerah dengan pikiran-pikiran kami sendiri. Mengapa seseorang bisa menyerah? Sangat bisa dimengerti jika engkau mengandalkan dirimu sendiri, kekuatanmu yang terbatas, engkau pasti akan menyerah. Engkau tidak mempercayai Allah, engkau pasti akan menyerah. Engkau berjalan sendiri dengan kekuatanmu, engkau pasti akan menyerah. Ini 3 alasan yang membuat engkau itu akan menyerah dalam kehidupan ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam Ayub pasal ke-5 ayat ke-8. Tatkala kita menyerah dalam keadaan yang begitu buruk di kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Yaitu berserah. Berserah kepada Allah. Firman Tuhan berkata, tetapi aku mencari Allah. Dan kepada Allah aku mengadukan perkaraku. Tatkala kita punya kesulitan, kita akan bercerita kepada siapa? Kepada orang terdekat, kepada sahabat, kepada orang yang kita kasihi. Tentu itu boleh-boleh saja Tuhan bisa menolong kita lewat orang-orang di sekitar kita. Namun harus diingat bahwa manusia itu manusia terbatas. Sekalipun manusia terlihat, namun manusia itu terbatas dan tidak selalu bisa hadir dalam kehidupanmu. Waktu kita berserah bagaimana? Waktu kita berserah, kita mengandalkan Tuhan yang kekuatannya itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Tuhan tidak terlihat, namun Tuhan ada di mana-mana. Tuhan tidak terbatas di dalam menolongmu. Waktu engkau berserah, kekuasaan Tuhan, kuasanya ada di atas segala keterbatasan dan kelemahan sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sehingga berserah itu adalah sebuah kebalikan daripada menyerah. Sewaktu kita menyerah dan kita datang kepada Tuhan, dan kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita secara luar biasa. Tuhan akan membantu kita untuk kembali bangkit dari kejatuhanmu, untuk naik daripada lembah keterpurukanmu, untuk sembuh dari luka kehidupanmu, untuk pulih dari rasa terhianati oleh orang di sekitar kita, untuk kembali memiliki semangat juang, semangat hidup, untuk semakin berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin keadaan tidak berubah,
Mungkin keadaan tetap sama-sama saja, namun sikap hatimu, imanmu, pikiranmu, sikap optimismu, keberserahanmu kepada Tuhan, itu yang berubah. Malam tetap malam, siang tetap siang, masalah tetap masalah, semuanya tetap sama. Namun sewaktu engkau disertai Tuhan, engkau akan punya kekuatan melewati setiap hambatan, menghadapi setiap rintangan, menyelesaikan setiap masalah, mendaki setiap bukit-bukit persoalan yang terjadi dalam kehidupan sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 33 ayat 17 dan 18. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Kuda adalah lambang kekuatan-kekuatan yang ada di dalam dunia. Sekalipun besar ketangkasannya, firman Tuhan berkata, tidak dapat memberi keluputan. Di dalam Sakaria 4 ayat yang ke-6 yang sudah kita baca tadi, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan keperkasaanku, melainkan dengan rohku, roh Tuhan, firman Tuhan semesta alam yang akan menguatkan engkau untuk berjalan melewati kehidupan ini. Izinkan saya untuk membacakan sebuah kalimat. Kalau dikatakan puisi silakan, tapi kalau dikatakan kalimat-kalimat inspiratif yang menolong kita juga silakan. Tatkala Tuhan beserta dengan kita, bersama dengan kita, maka Tuhan menjadi jantung kehidupanmu. Tuhan menjadi aliran darahmu yang tidak pernah berhenti. Tuhan menjadi nafas hidupmu yang terus berjalan. Tuhan menjadi langkah kakimu yang tidak akan terantuk. Tuhan akan menolong tanganmu untuk terus berkarya. Tuhan akan membuat senyummu terus ada di dalam mulutmu, di dalam bibirmu, sekalipun kau mengalami kepahitan. Tuhan akan menolong lukamu, selalu akan sembuh secara sempurna. Tuhan adalah pelindung, Tuhan adalah penjaga, Tuhan adalah sahabat. Atau dengan kalimat yang mungkin sering diucapkan oleh anak-anak muda, Tuhan itu soulmate. Tuhan itu adalah pasangan jiwa kita. Dan Tuhan itu adalah segala-galanya untuk sahabat seperjalanan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan bisa menolong kita dengan Tuhan itu memberikan hikmat bijaksana di dalam pikiranmu. Sehingga engkau mampu memutuskan, memikirkan jalan keluar daripada masalah ini. Tuhan pun bisa memakai orang sekitarmu yang Tuhan kirim sebagai malaikat-malaikat yang Tuhan kirim dalam menolongmu. Tuhan juga bisa memberikan lewat tanda alam, lewat situasi lingkungan yang terjadi, yang mengingatkan kita akan kebaikan-kebaikan Allah. Setiap peristiwa yang buruk pun seringkali ada hikmat Tuhan, ada pelajaran Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang selalu terjadi di dalamnya. Ada sebuah kalimat yang cukup menarik. Tatkala Tuhan itu mengizinkan gelap, Tuhan sudah menyediakan terang. Tatkala Tuhan itu mengizinkan hambatan, Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Tatkala Tuhan itu mengizinkan beban hidup, Tuhan sudah memberikan kekuatan kepadamu untuk mengangkat hidup, mengatasinya, dan menyelesaikannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berserah bukan menyerah. Sewaktu engkau menyerah, engkau mengandalkan dirimu. Sewaktu engkau berserah, engkau sedang mengandalkan Tuhan. Biarlah kita boleh berkata seperti Ayub, tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku mengadukan segala perkaraku, dan Tuhan akan membelamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah lewat renungan saat ini kami boleh diingatkan bahwa hidup kami itu harus berserah kepada Tuhan tatkala kami diperhadapkan kepada kesulitan-kesulitan ini. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan yang lawat dan Tuhan yang jamah dan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, rintangan, persoalan di dalam kehidupan ini, Tuhan akan membukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berharap dan memohon sesuatu, di dalam iman percaya kami, Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan cara Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan dikasihi Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan akan menolongmu di dalam setiap keadaan. Berserah, bukan menyerah. Serahkanlah hidupmu, berserahlah kepada Tuhan.
di dalam setiap persoalan yang engkau hadapi. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.